Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berguna, itu pasti. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misterinya. Salah satu fakta tentang unta yang masih menjadi misteri adalah kemampuannya bertahan hidup di padang pasir yang panas tanpa air dalam waktu yang sangat lama, hingga sekitar 1,5 bulan. Ternyata unta mampu menyimpan lemak di punuknya sekitar 120 kg. Dengan cadangan ini, unta mampu bertahan hidup tanpa air selama 1,5 bulan. Subhanallah. Mari kita perhatikan tentang realitas kehidupan dan fenomena alam berikut. Yang pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Apa makna dari penciptaan tersebut menurut pendapatmu? Kemudian yang kedua, di samping makhluk-makhluk Allah berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan makhluk yang mikro, super kecil, dan pasti bermanfaat bagi manusia. Contohnya bakteri baik. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat yang membuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk merenungkan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Ashabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah Imam At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Lalu dijawabnya dengan tongkat dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Orang-orang Quraisy mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan bagaimana halnya dengan Isa. Dijawab, Isa bisa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya, orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Jadi, berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita sadar
betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta yang Maha Agung dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur yaitu yang selalu beribadah, ritual dan sosial dengan ikhlas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.